Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi kerajinan kelas 9 untuk persiapan PAT nanti. Oke, untuk KD pada titik 1 diharapkan kalian mampu menguasai atau menjawab soal seputar yang pertama adalah peserta didik menentukan bahan keras buatan. Jadi nanti bahan keras buatan apa saja yang ada di soal. Kemudian peserta didik dapat menentukan faktor estetika dari kerajinan bahan keras. Di faktor estetika itu meliputi apa saja. Peserta didik dapat memilih bahan-bahan keras alami. Jadi kalian nanti akan mengelompokkan bahan keras alami apa saja. Yang selanjutnya peserta didik dapat menentukan jenis aspek kerajinan bahan keras. Nah, karena aspek kerajinan bahan keras itu ada banyak, nanti memilih aspek yang dimaksud. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan jenis bahan yang dimaksud pada kerajinan bahan keras. Selanjutnya peserta didik dapat menentukan karakteristik bahan keras alami, ya. Jadi tadi selain jenis, faktor, kemudian aspek juga harus menyebutkan karakteristiknya. Untuk selanjutnya peserta didik dapat menentukan jenis bahan yang dimaksud. Peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri bahan keras, dan yang terakhir peserta didik dapat menyebutkan bahan dari kerajinan yang dimaksud. Jadi untuk KD 3.1 yang harus kalian kuasai adalah seputar contoh bahan kerasnya apa saja, kemudian jenis-jenisnya, ciri-cirinya atau karakteristiknya, kemudian ada faktor estetikanya apa, dan aspek kerajinan yang dimaksud itu apa. Jadi seputar itu saja untuk KD 3.1, tapi nanti masih ada lebih lainnya. Nah, membahas seputar KD 3.1 berarti kita perlu memahami tentang pengelompokan kerajinan bahan keras itu ada apa saja. Yang pertama ada bahan keras alami, dan juga yang kedua ada bahan keras buatan. Untuk bahan keras alami, di sini terdiri dari jenis kayu, bambu, dan rotan. Untuk kayu sendiri memiliki ciri-ciri atau karakteristik seratnya khas. Kemudian yang membedakan dengan yang lainnya itu memiliki lingkaran tahun, dan kemudian karakteristik selanjutnya yaitu kayu itu ada yang keras dan juga ada yang lunak. Sedangkan bambu dan rotan ini hampir mirip, ya. Perbedaannya di mana kalau bambu itu merupakan keluarga rumput-rumputan, ya, bisa kita lihat dari daun, kemudian dari batangnya hampir mirip rumput. Sedangkan rotan itu termasuk keluarga palma. Untuk yang selanjutnya, bambu itu memiliki permukaan yang halus, ya, permukaan batang yang halus, sama dengan rotan, ya, tanpa diamplas juga sama-sama halus. Tetapi perbedaannya pada ruas batang bambu itu dia ruas-ruasnya itu ada jelas terlihat, ya. Kemudian rongganya besar, sedangkan pada rotan ruasnya itu samar, rapatnya itu samar dan tidak. Sedangkan pada kerajinan bahan keras buatan di sini terdiri dari logam, kaca, dan plastik. Untuk logam sendiri, anak-anak, ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu beraneka warna, mudah berkarat, ya, atau korosif, kemudian konduktor listrik, ya. Jadi dia bisa mengantarkan listrik, dan juga di sini dapat dilebur atau dia dapat meleleh pada suhu yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada kaca. Kaca sendiri juga ada memiliki sifat yang sama dengan logam, tetapi berbeda sekali, ya. Kalau kaca itu transparan, kemudian permukaannya biasanya licin mengkilap. Berkebalikan dengan logam, dia tidak dapat terkorosi, tetapi di sini sama-sama dapat dilebur di suhu tinggi. Jadi kalau untuk kaca itu ketika mau dibentuk harus dilelehkan terlebih dahulu dengan api yang sangat tinggi, suhu yang sangat tinggi, baru bisa dibentuk seperti itu.
Nah, untuk plastik sendiri dia kuat tahan air, dapat didaur ulang, tetapi untuk plastik ini tidak mudah diuraikan. Kemudian dia mengandung bahan kimia. Jadi kita harus benar-benar tepat memilih bahan plastik yang tepat untuk kerajinan kita maupun nanti jika dijadikan bahan kemasan. Nah, untuk kerajinannya sendiri contoh-contohnya di sini ada untuk kaca, itu bisa kita gunakan botol kaca bekas gitu ya. Kemudian kalau logam, nah logam itu beraneka ragam jenisnya, warnanya juga beraneka ragam masing-masing, ada emas, kemudian ada perak, perunggu, kemudian ada stainless, besi, aluminium, timah, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini contohnya itu seperti kaleng ya. Kaleng ini dia terbuat dari besi yang dilapisi timah seperti itu. Nah, kaleng ini ketika sudah tidak dipakai bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan bahan keras buatan yang sangat unik gitu ya, dan juga khas. Kemudian di sini ada, kalau plastik ada jerigen ya, jerigen maupun botol plastik lainnya. Ini adalah bahan kerajinan keras buatan. Sedangkan bahan kerajinan keras alam itu ada rotan. Nah, rotan bisa dibuat menjadi tas anjat. Ini adalah tas kerajinan daerah Kalimantan ya. Kemudian ada di sini kerajinan dari bambu. Ini ada cangkir, dimana cangkir itu anak-anak ada yang ada pegangannya dan ada yang enggak gitu ya. Nah, pegangan di sini diberikan juga memiliki fungsi seperti itu. Mengapa harus dikasih pegangan? Nah, ini juga termasuk salah satu nanti membahas tentang faktor di dalam perancangan gitu ya. Ketika kita merancang suatu kerajinan, maka ada salah satu faktornya yaitu ergonomis, di mana kita membutuhkan desain yang nyaman ya, diberikan kayak pegangan tuh agar nyaman untuk dipegang ketika kita mau minum air panas seperti itu. Kemudian ada kerajinan dari kayu, ini bisa dari batang maupun dari ranting, akar dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada 3.2 di sini meliputi tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan, di mana diharapkan kalian dapat menyebutkan fungsi alatnya. Jadi ada alat, ya contoh alat, terus disebutkan fungsinya, terus kalian memprediksi langkah-langkahnya, membuat urutan, kemudian kalian menyebutkan nama alatnya berdasarkan fungsi yang dimaksud, kemudian menentukan bahan yang digunakan pada kerajinan yang ditunjuk, bisa dapat menyimpulkan produk ya. Jadi menyebutkan produk kerajinan apa yang dimaksud, kemudian teknik pembuatan yang digunakan itu apa, kemudian bisa dapat mengurutkan proses pembuatan kerajinan, merencanakan pembuatan kerajinan. Jadi kalau perencanaan itu terdiri dari kegiatan apa saja, peserta didik dapat menentukan cara mengatasi kelemahan bahan. Jadi misalkan ada suatu kerajinan, biasanya kan tidak semua bahan itu cocok karena dia memiliki kelemahannya. Nah, bagaimana mengatasi kelemahan tersebut, tips-tipsnya seperti apa, kemudian menentukan nilai yang terkandung dalam kerajinan. Nanti ada 4, ada nilai fungsional, informatif, kemudian simbolis dan juga prestis. Nah, untuk membahas adik-adik tadi, nah di sini jadi ya, nilai kerajinan itu ada 4 ya. Kemudian di sini dicontohkan beberapa contoh kerajinan, kemudian ada teknik yang digunakan dan juga ada beberapa alatnya. Kita akan membahas seputar itu. Untuk teknik kerajinan alami terdiri dari
teknik ukir, di mana di sini teknik ukir menghasilkan kerajinan berupa ukiran, yaitu 2 dimensi. Ya, nanti berbeda dengan pahat, hasil kerajinannya 3 dimensi. Nah, di sini alat yang digunakan untuk ukir dan pahat ini ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, untuk ukir sendiri biasanya pakainya cukil gitu ya. Alatnya itu ada beberapa mata pisau dengan beberapa bentuk, ada V, ada yang agak melengkung, dan ada yang serong dan sebagainya. Sedangkan pahat sendiri dia mata pisaunya lurus tetapi dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada lukis bakar. Lukis bakar di sini contohnya adalah kerajinan kayu talanan yang kemudian dibakar menggunakan alat solder. Kemudian ada kerajinan sambung tempel, contohnya adalah jam. Kemudian ada juga di sini teknik anyam, contohnya ini adalah kursi. Teknik bubut ini adalah contohnya vas, di mana ini alat bubut gitu ya. Alat ini mengikat bahan, kemudian diputar lalu nanti dikikis agar membentuk sesuai yang diharapkan. Nah, di sini untuk ukir sendiri ya, ukir sendiri ini bisa memiliki nilai kerajinan informatif, kemudian bisa juga simbolik, tergantung nanti yang diukir itu apa, seperti itu. Kemudian pahat pasti biasanya simbolis karena menyerupai suatu objek. Fungsional juga bisa, misalkan ini dijadikan sebagai asbak ataupun tempat sesuatu. Nah, kemudian untuk informatif seperti apa? Contohnya informatif itu pada jam, di sini informatif, fungsional juga ada di sini nilainya. Kemudian kalau prestis apa? Prestis itu nanti ada di contohnya ada di kerajinan bahan keras buatan, contohnya medali ataupun perhiasan dan sebagainya. Oke, mungkin akan sedikit Sinta jelaskan fungsi alatnya ya. Tadi mungkin cukil belum bisa jelaskan. Di sini cukil itu cara kerjanya yaitu dia digunakan untuk mengurangi bahan sesuai yang diinginkan, sesuai kedalaman dan ketebalan bahan agar membentuk suatu pola tertentu, seperti itu. Kemudian kita beralih ke kerajinan bahan keras buatan, diantaranya itu ada gelas ya. Gelas ini dilukis kaca tekniknya. Alatnya menggunakan pena outline ya. Nah, pena outline ini fungsinya untuk membuat garis outline, di mana kita beri kayak tinta, kemudian nanti untuk menggambar garis, lalu setelah dibuat pola garisnya baru diberi warna menggunakan kuas dan cat. Ya, catnya tentunya ada beberapa macam. Kemudian ada teknik las patri, ini teknik pembuatan kerajinan kaca, tetapi dia memerlukan bantuan plat atau lempeng logam untuk menyambung gitu ya. Nah, di sini nanti untuk menyambung logam antar logam itu disolder seperti itu. Alatnya yang digunakan pada las patri itu selain solder juga ada pemotong kaca. Kemudian ada kerawangan, di mana di sini kerajinannya itu ada lempengan logam yang dilubang-lubangi menggunakan alat untuk membuat kerawangan. Kemudian ada ukir tekan emboss, jadi juga sama menggunakan bahan plat logam, tetapi di sini hanya dibuat timbul sesuai pola yang diinginkan dengan menekan. Ini disebut juga dengan teknik emboss. Kemudian ada teknik cor dan press. Ini cetak, sama-sama cetak, hanya saja perbedaannya kalau cor bahannya itu dicairkan terlebih dahulu logamnya lalu dicetak, tetapi kalau press bahannya itu padat lalu dicetak dengan menekan gitu ya. Sedangkan di sini ada teknik terakhir yaitu tempa yaitu keris ya. Jadi keris ini merupakan kerajinan logam yang
dia dipanaskan kemudian dibentuk sehingga membentuk bentuk yang diinginkan. Nah, terkadang ketika kita membuat kerajinan itu tidak hanya satu bahan saja, tapi menggunakan beberapa bahan campuran gitu ya. Nah, itu juga nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, di sini simpelnya aja kalau campuran itu berarti perpaduan. Di sini misalkan kayak keris itu nanti ada perpaduan antara kayu dan logam seperti itu. Selanjutnya di sini yang perlu kalian pahami ya, pola untuk pembuatan kerajinan itu dimulai dari merencanakan terlebih dahulu, lalu memproduksinya, kemudian menyajikan dan mengemas. Setelah jadi dievaluasi lalu direvisi. Nah, nanti direncanakan untuk pembuatannya kembali. Nah, untuk perencanaan sendiri ada urutannya sendiri-sendiri ya. Ini adalah termasuk perencanaan, jadi silakan dipahami. Yang pertama pasti kita harus menentukan bahan yang ingin kita buat kerajinan. Setelah kita tahu bahan apa yang mau dibuat, kita mencari ide. Mencari ide dari berbagai macam sumber, kemudian kita mengeksplorasi, membuat daftar kebutuhan, selanjutnya membuat beberapa sketsa, lalu pilih yang terbaik, lalu susunlah prosedurnya, langkah-langkah pembuatannya. Selanjutnya nanti kalian bagi pekerjaan jika kalian bekerja secara tim dan mulai jadwalkan kapan kalian akan membuat. Setelah itu kalian bisa masuk ke tahapan produksi, di mana tahapan produksi itu yang awal pasti menyiapkan alat bahan. Setelah alat bahannya disiapkan, bahan itu kan kadang ada yang bahan mentah ya, harus diolah menjadi setengah jadi dulu, atau bisa bahan langsung bisa dipakai. Tetapi setelah disiapkan alat bahan, yang perlu kita siapkan adalah pembahanan. Pembahanan ini adalah mengolah bahan agar siap untuk dibentuk seperti itu. Misalnya pohon gitu ya, bahannya itu mau dari pohon kayu. Nah, kayu kadang kalau mau kita buat kerajinan harus kita bentuk dulu dalam bentuk balok ataupun mungkin tongkat ataupun yang lainnya seperti itu ya. Itu namanya proses pembahanan. Setelah pembahanan siap, maka nanti akan pembentukan bahan-bahan dipotong-potong, dibentuk, lalu dirakit, kemudian ini bukan membuat beberapa sketsa ya, jadi ini di alat ini harusnya itu proses pembuatan ini tidak ya. Musinta coret, ini salah. Nah, selanjutnya adalah proses pengecatan. Setelah dicat, mungkin mengecat itu termasuk finishing, tetapi finishing itu kan ada beberapa tahap, bergantung kalian mau menggunakan finishing berapa kali gitu ya, dengan cara apa saja. Habis dicat, di finishing perlu di finishing lagi atau tidak. Kalau sudah jadi, maka nanti bisa dikemas ya, habis produksi tadi kemudian dikemas atau disajikan, di display. Setelah itu dievaluasi, itu tahapan langkah-langkah pembuatan kerajinan gitu ya. Kemudian ketika kita membuat kerajinan, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi ya suatu rancangan kita. Yang pertama adalah faktor teknik ya. Secara teknik, maka metode yang ada itu akan mempengaruhi kita. Kita mau mencari metode yang mudah atau yang sulit. Kecanggihan mesin, kita menguasai mesinnya apa tidak, kita akan memilih mana mesin yang akan kita gunakan. Kemudian kemahiran kita, seberapa mahir kita membuat kerajinan itu mempengaruhi kita seberapa bagus kerajinan kita, seperti itu. Kemudian ada ekonomis, di sini ada strategi pemasaran,
bagaimana kita memasarkannya, produk kita, mendistribusikannya. Kemudian kita juga melihat kebutuhan masyarakat di luar, apakah perlu, kemudian ada hak ciptanya seperti apa, nilai jualnya bagaimana. Itu masuk ke ekonomis. Sedangkan ergonomis, nah di sini ada contoh gambar. Ergonomis itu meliputi, ini salah, jadi pecinta ralat, jadi ternyata di sini belum bisa edit. Jadi ergonomis itu ada, ini salah ya, harusnya kenyamanan ya. Jadi kenyamanan, contohnya misalkan kenyamanan itu bisa dilihat tadi ya, ada gelas yang tidak ada cangkir, kemudian ada cangkir yang nggak ada pegangannya, kemudian yang satunya ada pegangannya. Pasti lebih nyaman kalau ada pegangannya ketika mau minum air panas. Kemudian anting-anting kalau kita pakai yang ini, maka dia tidak enak karena pasti akan menusuk-nusuk. Ternyata bisa didesain dengan seperti ini, ada kolongannya sehingga dia tidak akan sakit. Itu kenyamanan. Kemudian selain kenyamanan, keamanan gitu ya. Jadi ada keamanan. Bicara dulu. Keamanan itu meliputi misalkan bahan pelapisnya yang kita pakai apa, beracun atau tidak, desainnya berbahaya atau tidak untuk kita pakai, untuk ditampilkan, itu keamanan. Kemudian masuk ke saintek, itu ada inovasi dan perkembangan iptek. Untuk selanjutnya ada estetika, itu meliputi keindahannya, keserasian, pewarnaan, rinci. Kemudian untuk di sini estetika yang dimaksud rinci dan detail itu berarti kalian membuat kerajaan, misalkan ukirannya itu semakin rumit kayak gitu. Berarti dia khas kalau rumit karena mungkin tidak bisa dijeblok oleh orang lain. Kemudian ada estetika, itu ada pewarnaan, warnanya bagaimana, kontras apa enggak. Nah, itu masuk ke faktor rancangan. Keserasian, apakah bahan satu dengan bahan yang lain ini cocok serasi apa enggak, itu masuk ke faktor estetika. Kemudian lingkungan, ada budaya, sosial, dan kondisi. Nah, di sini ada contoh prosedur untuk pembuatan kerajinan kaleng kerupuk ya. Ini adalah salah satu prosedur pembuatan kerajinan dari bahan keras buatan, di mana menggunakan kaleng lembaran bisa kita peroleh dari kaleng bekas gitu ya, digunting sesuai pola. Lalu kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Kemudian di situ kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak ya. Dipatri itu diikat, digabungkan, kemudian diselipkan kaca dengan patri, kemudian tutupnya lukis wadah. Jadi yang pertama adalah pembahanan dulu ini. Jadi pembahanan digunting sesuai pola ya. Kemudian habis itu disusun ya. Ini mulai penyusunan. Sama ini juga penyusunan. Kemudian di sini finishingnya dengan cat. Kemudian dari kerajinan kursi anyaman rotan. Yang pertama itu adalah rotan di steam dengan pemanasan selama 1-2 jam gitu ya. Nah, di steam itu agar mudah dilakukan. Ada juga yang tips lainnya agar mudah dibentuk itu direndam dengan air 1-2 menit. Tetapi jika bahannya ini dia kecil, tapi kalau
skala besar, ini harus di steam, dikukus gitu ya. Kemudian setelah di steam, rotan dibuatkan rangka. Jadi pembuatan rangka, kemudian dianyam, lalu nanti di finishing seperti itu. Ini adalah contoh prosedur kerajinan anyam rotan. Nah, sekarang kita akan membahas kerajinan berbasis media campuran. Ini apa sih kerajinan berbasis media campuran? Yaitu kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk benda menggunakan lebih dari satu jenis bahan, ya, tanpa menghilangkan fungsi aslinya maupun mengganti. Jadi di sini hanya memadukan. Untuk KD-nya di sini KD 3.3 ini harusnya ya. Oke. Ini harusnya 3.3. Oke. Nah, jenis karakteristik kerajinan berbasis campuran nanti ada macam-macam, termasuk ada logam, ada kaca dan sebagainya. Bahan yang ada di sini. Nah, yang diharapkan dari sini kalian dapat menentukan latar belakang ketika membuat kerajinan berbasis campuran. Kemudian dapat menjelaskan pengertian dari kerajinan berbasis media campuran. Tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya peserta didik dapat menentukan prinsip, ya, prinsip pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Kemudian peserta didik dapat membandingkan bahan yang dimaksud, gitu kan, ada A sama bahan B, perbedaan apa. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan alasan yang benar dari alasan tersebut. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan bahan untuk membuat kerajinan tersebut. Peserta didik dapat menentukan karakteristik dari bahan tersebut. Peserta didik dapat menentukan karakteristik bahan tersebut. Jadi kalian bisa menjelaskan karakteristiknya. Kemudian alasan-alasan pembuatan kerajinan, membandingkan bahan, karakter bahan, kemudian menentukan prinsip, dan juga menjelaskan latar belakang serta pengertian. Ya, sedangkan di sini latar belakangnya ada 4. Ya, ketika kita mengapa kita membuat kerajinan bahan campuran, kok harus menggunakan bahan yang dicampur? Itu yang pertama, karena adanya kekurangan bahan baku. Ya, jadi kita harus mengharuskan kita untuk mencari bahan yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan tersebut. Kemudian agar menghindari bentuk yang monoton. Oh, kalau misalkan kursi ya dari kayu gitu-gitu aja, ya, biar enggak monoton, mungkin dikasih besi atau yang lain. Meningkatkan keindahan, karena tadi ya kalau monoton tuh estetikanya juga kurang. Kemudian biar terlihat lebih modern karena ada perpaduan dengan bahan yang lainnya. Nah, sedangkan prinsip yang harus diikuti di sini ya ketika membuat kerajinan berbasis bahan campuran, perpaduan antara bahan satu dengan bahan lainnya tidak boleh menimbulkan reaksi kimia tertentu, ya. Kemudian terdiri dari berbagai jenis bahan, tidak boleh satu bahan aja, minimal 2. Boleh dicampur secara homogen atau heterogen. Maksudnya di sini secara homogen itu kayu dengan kayu. Ya. Kalau heterogen itu misalkan kayu dengan logam, contohnya dikeris, gitu ya. Kemudian ini juga rata-rata heterogen. Kalau ini anjat ada manik-manik dengan rotan. Ini logam dari penitinya, kawatnya dengan batu-batuan. Kemudian ini ada kayu dengan kain batik ataupun besi karet dan sebagainya. Di sini ada kaca dengan logam. Ini semuanya heterogen. Nah, kemudian prinsip yang keempat, nah, karakter masing-masing bahan ini harus saling mendukung keserasiannya dan keindahannya. Jadi harus cocok ya, jangan sampai tidak cocok. Maksudnya misalkan apa ya, misalkan contohnya gini, mau membuat sandal ini ada kayu dengan kertas, nah itu kan tidak serasi gitu ya, tidak harmonis.
Kemudian penggabungan bahan harus menyatu mendukung harmonisasi. Ya, jadi harus menyatu untuk mendukung harmonisasi. Kemudian di sini untuk KD 3.4 ini juga saya kelewat untuk mengedit KD-nya. Nah, ini 3.4. Nah, diharapkan dari 3.4 ini peserta didik dapat menganalisis bahan yang digunakan, ya. Jadi kalau ada kerajinan bahan campuran, kalian menentukan bahan yang digunakan. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkahnya. Nanti langkah-langkah membuat kerajinan bahan campuran seperti apa. Peserta didik dapat menentukan bahan kerajinannya sama. Peserta didik dapat menentukan jenis produk. Berarti ini kerajinan yang dapat dibuat dari bahan berbasis media campuran itu apa. Peserta didik dapat menentukan penerapan peralatan, berarti fungsi alatnya. Peserta didik dapat menyebutkan bahan yang digunakan. Peserta didik dapat menyebutkan bahan yang digunakan ini sama. Peserta didik dapat menentukan fungsi kemasan, ya. Jadi nanti ada kemasan, fungsinya apa saja. Peserta didik dapat menyebutkan jenis kerajinan yang dapat dibuat dari peralatan tersebut. Jadi ada alat-alatnya, kira-kira nanti ini bisa dibuat untuk kerajinan apa. Peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Jadi kalian mengurutkan. Nah, untuk peserta didik dapat menyebutkan kemasan disesuaikan dengan hasil kerajinan. Ini kalian memasangkan kemasan yang tepat yang mana. Kemudian ada peserta didik dapat mengurutkan proses pembuatan kerajinan. Nanti kamu mengurutkan prosesnya. Ini untuk PGK. Peserta didik dapat menyebutkan jenis bahan keras alami itu apa saja. Peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah pembuatan kerajinan itu apa saja. Peserta didik dapat menggambarkan karakteristik bahan kerajinan. Peserta didik dapat memodifikasi bahan tersebut menjadi produk kerajinan. Oke, peserta didik dapat memodifikasi bahan tersebut menjadi produk kerajinan. Oke. Nah, sebenarnya juga ada lagi nanti untuk KDPGK tadi berarti dosennya belum mencantumkan KDPGK. KDPGK itu nanti diharapkan kalian yang pertama mampu menentukan pengelompokan bahan, ya, yang termasuk bahan keras alami itu apa saja itu. Kemudian kalian juga dapat menentukan pernyataan tentang karakteristik bahan yang tepat. Kemudian kalian mengurutkan prosedur, jadi memilih pernyataan tentang urutan prosedur yang tepat, ya. Jadi nanti ada gambar, poster, kemudian kalian mengurutkan prosedur yang tepat itu apa sesuai pernyataan yang ada di situ. Untuk kerajinan berbasis media campuran di sini ada dua model modifikasi kerajinan bahan campuran, ya. Ada yang disebut stilasi dan deformasi. Kalau stilasi itu menyederhanakan dengan cara mengurangi ataupun menambah, tetapi di sini tidak terlalu merubah bentuknya. Sedangkan deformasi itu benar-benar merubah bentuknya sama sekali, beda banget. Nah, contohnya di sini adalah hiasan kerang dijadikan untuk lampu, misalkan lampu atau hiasan lemari. Nah, di sini diberikan besi, gitu ya, besi penyangga yang fungsinya untuk memperkokoh, gitu ya, agar lebih kokoh dan artistik. Sedangkan di sini kalau untuk yang deformasi, kerajinan ini diubah dengan cara menambahkan bagian di dalamnya sehingga fungsi mangkok itu tidak maksimal, tapi sudah berubah fungsinya, bukan, ya. Kemudian sama di sini juga
berfungsi sebagai kursi tapi bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya fungsinya kursi tapi tidak berbentuk kursi. Kalau ini bentuknya mangkok tapi fungsinya tidak full sebagai mangkok, seperti itu. Kemudian contoh prosedur, di sini ada kerajinan batiak ya. Untuk kerajinan ini dibuat dari ada kain, ada kayu, kemudian ada paku gitu ya bahan-bahannya. Nah, pertama kayu dipotong ya, membentuk batiak dulu. Ini proses pembahanan, kemudian dibuat pola, lalu diwarnai, ini juga masuk ke pembahanan, lalu dirakit ya, kalau sudah dikeringkan dirakit atau disusun, kemudian di finishing. Sedangkan kerajinan bros di sini dibuat dari batu-batuan, batu itu diantaranya contohnya ada zamrud, berlian, safir dan sebagainya. Kalau batu akik itu ada kecubung gitu ya. Nah, sedangkan logam ini bisa ada perunggu, kemudian ada tembaga, ada besi dan sebagainya. Nah, ini menggunakan beberapa bahan. Pertama dibentuk dulu nih ya, jadi sudah dibentuk polanya dulu untuk kerangkanya, lalu ditambahkan dengan bahan lainnya, dipadukan, dicampurkan, diberikan peniti, kemudian ini finishing. Nah, jenis-jenis kemasan itu ada banyak sekali. Nanti kalian melihat yang cocok yang mana, karena di sini setiap bahan itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Ini tidak harusnya dihapus. Oke, ini dihapus, ini salah belum cinta hapus ya. Apa karena ini cinta, mohon maaf agak buru-buru membuatnya. Nah, di sini untuk plastik itu memiliki kekurangan tidak mudah diuraikan anak-anak, sehingga ketika kalian menggunakan plastik itu harus benar-benar memilih bahan yang sesuai dengan yang akan dikemas ya, agar tidak beracun atau gimana. Kemudian kelebihannya dia kuat dan murah. Kertas ini murah banget kelebihannya, tapi kekurangannya dia mudah rusak ya. Untuk kerajinan untuk membungkus kerajinan bahan campuran juga kemungkinan kurang kuat gitu. Kemudian kayu ini kuat banget, bisa digunakan untuk perhiasan, aksesoris gitu. Kekurangannya berat dan mahal. Kaca hampir sama dengan kayu, tapi kaca ini kelemahannya mudah pecah, tetapi elegan ya. Kelebihannya bambu dibuat menjadi kayak besek, kemudian rotan dibuat menjadi bungkus. Oke, itu sekedar kisi-kisi yang Bu Sinta jelaskan. Silahkan nanti dipelajari lagi dari link-link materi yang Bu Sinta share. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.